pada saat teman-teman telepon, sikapnya cheer up ya, teman-teman smiling. Jadi itu pun dirasakan pada si penerima telepon. Jadi jangan sampai Anda cemberut, ya bro, kapan ketemu? Ya, jangan seperti itu. Bikin suasana hati yang gembira, tersenyum, dan itu pun akan mempengaruhi intonasi suara Anda, teman-teman. Oke, kita berikutnya di langkah selanjutnya ya. Nah, ini setelah teman-teman sudah bikin janji, sudah disepakati ketemu hari Selasa atau hari Senin misalnya, teman-teman bisa presentasi. Presentasi ini apa? Pertama, teman-teman boleh presentasi produknya atau presentasi bisnisnya, ataupun bisa dilakukan bersamaan beruntun, mana yang teman-teman nyaman. Dan jenis presentasinya pun bisa one on one, satu dengan satu, atau teman-teman bisa memanfaatkan pertemuan, teman-teman mengundang beberapa orang ke rumah, dibikinkan sebuah home meeting, teman-teman mengajak upline untuk menceritakan atau berpresentasi, dan teman-teman sekali lagi menyikapi presentasi upline tadi dengan baik. Ini jenis-jenis presentasinya teman-teman bisa memilih ya. Terus yang kedua, ada presentasi terbuka yaitu business talk yang sekarang masih kita laksanakan secara online. Dan ini bisa Anda bagi linknya, share-nya, dan itu pun menggunakan WA yang ada kata-katanya yang memang sudah dipersiapkan. Ini Mbak Iwe jago banget teman-teman, bagaimana caranya kita mengundang calon prospek kita melalui WA, dan mereka pun zero penolakan ya, 0 penolakan, dan mereka akhirnya ikut untuk minimal hadir di Business Talk online itu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk presentasi yang teman-teman harus siapkan. One on one, group meeting, atau home meeting, atau Business Talk. Nah, dari hasil presentasi ini ada resultnya. Bisa saja mereka iya sebagai nasabah, bisa saja mereka iya sebagai agen, atau keduanya ya nasabah ya agen. Dan yang paling mungkin ini yang tidak enak adalah ditolak. Mereka menolak apa yang kita sampaikan. Mereka menolak apa yang presentasi yang sudah kita sampaikan. Nah, kalau ada penolakan ini teman-teman, ini berarti teman-teman sudah bekerja. Kalau nggak ditolak, berarti mungkin teman-teman belum presentasi, gitu kan? Nah, kalau memang ada penolakan, makanya kita butuh namanya follow up atau tindak lanjut ya. Nah, sekali lagi, dalam tindak lanjut atau follow up ini ada resultnya, mereka menjadi nasabah, atau mereka menjadi nasabah dan agen, atau kita bisa mencuri daftar nama mereka atau referensi. Misalnya mereka benar-benar nggak bisa nih, aku nggak mau punya asuransi, aku nggak mau jadi agent, ya teman-teman bertanya, bro inilah menurutmu apik sih? Ya boleh kenal no ambek konco-koncomu, mbakmu kah, tantemu, ommu, ataupun teman kantormu yang sekiranya mereka membutuhkan program ini. Diizinkan ya bro, aku minta daftar namanya. Nah seperti itu teman-teman. Itu pun akhirnya balik ke daftar nama. Mungkin teman-teman kehabisan daftar nama, nah bisa ditambahi dari referensi, atau mencuri daftar nama dari prospek yang tidak mau tadi teman-teman. Nah berdasarkan survei dan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan teman-teman, 70% nasabah join itu karena follow up. Dan follow up ini teman-teman lakukan tidak lebih dari 2 hari, yaitu 2 kali 24 jam. Kalau sudah lebih dari 2 hari biasanya mereka sudah lupa, dan itu pun gregetnya sudah hilang, dan ini pun bisa jadi kita harus mengulang presentasi lagi. Nah tapi kalau besoknya atau 2 hari lagi itu masih hangat ya, jadi itu saatnya Anda bisa follow up dan Anda bisa closing di sana. Terus bisnis Anda ini teman-teman dibangun dari bagaimana Anda punya kualitas pada saat follow up. Follow up benar-benar menentukan ini akan menjadi nasabah, dia akan menjadi agent, atau keduanya. Dengan follow up yang baik, dengan follow up yang dipersiapkan, kita akan memiliki bisnis yang bagus teman-teman. Itu tadi tentang follow up. Nah, yang sangat menarik, di setiap profesi
selalu menggunakan alat bantu. Dokter menggunakan apa teman-teman? Suntik, bukan ya, stetoskop ya, untuk mendeteksi pasien ini sakit apa. Nggak mungkin dong dia menempelkan telinganya di dada pasien. Sebenarnya sih bisa, tapi kalau dokternya cowok, pasiennya cewek ya langsung ditempeleng lah dokternya. Jadi mereka menggunakan stetoskop teman-temannya. Nah, sama halnya di bisnis ini teman-teman. Di New Univision dengan produk-produk yang keren dari Allianz ini, kita memiliki beberapa alat bantu. Salah satu contohnya yang sudah 4.0 dan digital banget, dan ini milenial banget teman-teman, kita punya namanya New Univision Go. Teman-teman bisa berlangganan dan ini benar-benar memudahkan kita untuk share. Kita bisa punya semacam landing page ya, kalau istilahnya di bahasa digital marketing itu kita punya landing page di mana kita bisa share melalui WA, melalui IG, atau bahkan melalui LinkedIn, dan masih banyak lagi sosmed yang bisa teman-teman sharingkan dari New Univision Go ini. Misalnya teman-teman lagi prospek dan ingin cerita tentang asuransi syariah, di situ ada, teman-teman cari asuransi syariah seperti apa, langsung di-share ke WA-nya Pak Budi. Nah, Pak Budi langsung membaca. Di situ pun akan ada web simple Anda yang sangat keren, ada foto Anda, dan di paling bawah akan ada nama Anda dan nomor telepon serta email Anda. Orang-orang yang tertarik bisa meninggalkan nama, alamat, nomor telepon, dan sekali lagi Anda pun bisa balik ke langkah berikutnya, yaitu follow up dari semua daftar nama yang sudah terrangkum di New Univision Go ini teman-teman. Sangat menarik dan teman-teman harus punya. Kalau buat yang baru, nanti sekali lagi bisa menghubungi mentor Anda bagaimana caranya memiliki digital funneling dari New Univision Go ini. Dan yang tidak kalah menarik sekali teman-teman, orang yang sukses itu adalah orang yang suka membaca buku. Leader is a writer, seperti itu ya. Oke, saya punya beberapa buku teman-teman. Ini untuk yang baru ya, khususnya untuk BA baru, agen-agen baru, teman-teman harus punya ini namanya GoPro dari Eric Ward. Ini adalah buku bagaimana kita bisa membangun organisasi bisnis dan bagaimana kita bisa mengidentifikasi prospek antara yang dingin, hangat, dan sebagainya. Semuanya dijabarkan dalam buku GoPro ini teman-teman. Ini adalah buku yang memang diciptakan untuk kita yang ingin membangun network kita secara besar. Dan yang tidak kalah menarik, ada buku yang namanya Power Closing and Handling Objection. Ini dari Bapak Rizal Naidu. Memang bukunya sekarang sudah tidak ada di luaran. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan buku ini dan yang ini, sekali lagi teman-teman bisa kontak Plan, aku pengen plan buku yang kayak diceritakan Mas Amang tadi, seperti GoPro dan Power Closing ini seperti apa sih? Nah, teman-teman bisa menghubungi Plan Anda. Masih banyak lagi buku-buku yang lain seperti Berpikir dan Berjiwa Besar, Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Ini adalah buku-buku yang memang tidak ada kaitannya dengan Allianz dan bisnis ini, tapi buku-buku ini mampu mengingatkan kita bagaimana caranya kita menyikapi pada saat kita mungkin lagi ditolak calon nasabah, pada saat kita harus butuh semangat lagi. Nah, minimal buku-buku ini bisa menggantikan peran mentor Anda pada saat mungkin mentor Anda lagi sibuk. Anda bisa baca buku lagi, mengingatkan lagi, dan Anda pun akan semangat lagi. Dan yang terakhir teman-teman, ada yang namanya pertemuan. Saya sering mengutarakan bahwa bisnis kami adalah bukan bisnis pertemuan, tapi kami membangun bisnis ini melalui pertemuan. Seperti hari ini kita punya group meeting teman-teman, dan nanti di tanggal 2 Mei kita punya sebuah pertemuan yang hebat sekali namanya Core Vision, di mana di sana teman-teman bisa melihat secara langsung siapa-siapa yang sudah berhasil di bisnis ini, leader-leader yang sudah berhasil di bisnis ini, dan mereka pun akan sharing bagaimana mereka melalui bisnis ini dengan baik. Anda harus memenuhi kriterianya, minimal Anda punya nasabah dan 1 agen baru, dan Anda bisa ikut kami nanti
di acara Core Vision pada tanggal 2 Mei di Hotel Narita Surabaya. Pertemuan yang lain yang selalu kita laksanakan setiap hari Selasa, meskipun sekarang masih online, kita punya yang namanya Business Talk Online. Kita juga punya Table Talk yang diadakan oleh grupnya Pak Alam setiap hari Sabtu. Dan kita pun juga masih punya sebuah pertemuan di mana kita lakukan secara outing, kita keluar, itu namanya Core Meeting atau Core Leader Weekend. Ini pertemuan yang sangat spesial buat saya, teman-teman. Saya bisa menemukan klik saya pada saat saya ikuti Core Gathering di Trawas waktu itu, dan saya memutuskan jadi BP setelah mengikuti acara Core Gathering itu. Satu lagi yang tidak kalah pentingnya yaitu pertemuan Live Today, teman-teman, di mana pertemuan Live Today ini akan diadakan kembali di bulan Juni ya. Nanti siapapun boleh ikut pertemuan ini tanpa syarat. Anda bisa mengajak prospek Anda, grup Anda, dan tentunya di acara ini, di event ini, banyak orang-orang yang bisa klik dan mengambil keputusan untuk bergabung di Alliance bersama New Univision. Nah, teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak sudah menyimak apa yang saya sampaikan tentang 7 langkah ini, yang saya yakin teman-teman sudah hafal, teman-teman sudah melakukannya. Sekali lagi kita refresh lagi, dan tidak ada salahnya teman-teman menghubungi mentor Anda, upline Anda untuk lebih detail menanyakan tentang 7 langkah sukses di bisnis ini. Terima kasih teman-teman, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Amang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.